ada bagian navigation bar berfungsi ya. Juga ada bagian produk, lalu ada kontak, ini ada form yang bisa diisi untuk mengirim message ke kita. Oke, kembali lagi dengan Rizal Hilman, dan video kali ini kita masih tetap ngebahas tentang belajar HTML untuk pemula ya. So, nggak kerasa udah mencapai episode ke berapa nih? 14, dan ini yang ke-15, yang dimana di episode sekarang saya bakal fokus untuk nge-combine semua knowledge yang udah kita pelajarin di video-video sebelumnya. Di video sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang apa tuh HTML gitu ya. Kita udah kenalan dengan versi-versinya, lalu kita udah ngeliat juga roadmap apa yang bakal kita hadapin ke depannya. Jadi kita udah belajar tentang HTML, berarti next stepnya kita bakal belajar tentang CSS. Oh ya, FYI, ini bakal jadi kemungkinan video terakhir di episode HTML. Jadi setelah video ini kita bakal ngebahas dari sisi CSS-nya ya. Saya mau refresh lagi sedikit memorinya. Kita udah belajar gimana sih caranya ngebuat HTML dengan menggunakan kode editor yang kita pakai Visual Studio Code. Lalu kita udah kenalan dengan struktur HTML yang selalu kita pakai di setiap episodenya, dimana defaultnya ada bagian head dan bagian body gitu ya. Lalu ada beberapa tag-tag HTML yang udah kita coba, mulai dari untuk memanipulasi teks kayak bold, italic, paragraph gitu ya, sampai untuk menerima sebuah input kayak form, kayak select option, kayak input text, radio button, dan kita juga udah belajar gimana caranya menampilkan data dengan menggunakan konsep baris dan kolom, yaitu menggunakan table, dan sebenarnya kita bisa pakai itu juga untuk layouting. Lalu kita udah belajar juga tentang caranya menampilkan file multimedia kayak audio ataupun video, dan kita juga udah belajar gimana caranya pindah-pindah halaman dengan menggunakan tag ahref gitu ya, atau hyperlink. So di video kali ini saya mau ulangin lagi, kita bakal nge-combine semua knowledge itu menjadi satu buah tantangan gitu ya. Jadi saya mau bikin sebuah halaman sederhana yang dimana di situ ada beberapa halaman. Yang pertama itu ada halaman, katakanlah sebuah homepage gitu. Jadi anggap aja ini sebuah satu website penuh, di mana di halaman homepage ini ada bagian navigation bar yang dimana ada logo yang bisa kita taruh image di situ. Lalu ada 3 link di bagian pojok kanan atas, yaitu link ke halaman produk, halaman about us, dan halaman contact gitu ya. Dan di bawahnya itu ada bagian untuk video. Jadi di situ nanti bakal bisa diputar sebuah video yang ketika halaman tersebut dibuka. Dan di bawahnya itu ada thumbnail seperti yang teman-teman lihat di YouTube, ada image dan ada teks di bawahnya yang ketika diklik dia bakal mendirect kita ke halaman lain untuk memutar video tersebut gitu ya. Kemudian ini adalah halaman produk yang kita masih tetap punya elemen navigation bar, dan perbedaannya ada di sisi kontennya, yaitu ada pada bagian video thumbnail yang ada di bawah, dimana kita menampilkan 2 baris thumbnail video yang kalau dia diklik juga sama, dia bakal mendirect kita ke sebuah page yang bakal memutar video tersebut. Next kita bakal punya halaman about us, yang ini simple banget, cuma ada bagian heading, kemudian di bagian kontennya itu ada teks paragraf yang bisa diisi deskripsi mengenai website yang kita buat, dan kita tetap mempertahankan bagian navigation bar. Jadi navigation bar ini bakal ada di setiap page-nya. Terakhir kita punya halaman kontak yang di sini kita bisa buat dengan menggunakan form yang sudah kita pelajarin di video sebelumnya juga. Jadi di sini ada 3 elemen form yang sederhana. Ada 4. Ada bagian input text untuk nama, terus ada input text untuk kontak atau email, terus di bawahnya ada input text untuk message yang mau dikirim ke kita, ke pemilik website, dan di tombol paling bawah itu ada tombol send atau kirim yang fungsinya menyimpan data tersebut di database kita. Cuman kita belum ke database, jadi ini masih sekedar interface websitenya dulu aja. Oke, itu dia gambaran mengenai layout atau halaman atau tampilan yang bakal kita buat di episode kali ini. So, kita bakal mulai dari halaman yang paling depan, yaitu halaman homepage. Nah, saya langsung aja buka Visual Studio Code-nya, dan di sini saya bakal bikin folder khusus supaya lebih mudah. Di sini saya mau tambah satu buah folder baru yang saya beri nama challenge 1 gitu lah ya.
Mungkin next kedepannya bakal ada challenge 2 dan challenge 3. Dan di sini saya bakal buat sebuah halaman dengan nama index.html yang gunanya untuk nampung file homepage ini. Jadi halaman ini bakal menjadi index.html. Saya langsung aja bikin file baru di sini, index.html. Terus kita buat struktur HTML-nya kayak biasa ya, HTML, pilih yang kedua. Saya bakal atur dulu titelnya jadi katakanlah homepage gitu ya. Terus di sini kan kita punya logo ya, dan kebetulan saya udah nyiapin juga logonya, jadi kalian bisa cari logo kalian sendiri yang format atau resolusinya terserah, yang penting nggak kecil-kecil banget atau nggak gede-gede banget. Nah ini logo yang bakal saya pakai di website saya nantinya, ini bakal saya pindahin ke satu folder supaya lebih mudah diakses. Jadi saya bakal pindahin ke folder challenge 1. Supaya lebih rapi lagi, saya bakal buat folder khusus yang gunanya buat nampung file-file images, karena ke depan kita bakal mungkin aja punya banyak image kan, bener nggak? Ini saya bakal taruh di situ. Oke, step pertama kita bakal ngebuat navigation bar. Ada satu logo, ada 3 link, dan logo ini juga sebetulnya sifatnya link ya. Jadi ketika diklik dia bakal ngedirect kita ke halaman homepage itu sendiri atau index.html. Nah, kira-kira gimana caranya supaya kita bisa mengatur link kita itu rapih menjadi dalam satu baris dan ada kayak ada 3 kolom gitu ya. Ingat nggak kalau konsep baris dan kolom itu ada di bagian mana? Ya, bener banget. Kemarin kita udah ngebahas itu di bagian table. Jadi kita bisa mencapai hasil kayak gini dengan menggunakan pendekatan table. So, langsung aja kita buat ya. Di sini saya mau buat satu buah table yang ada satu buah TR. Terus ada satu TD lagi. Di sini bakal tempat untuk logo nantinya. Terus berikutnya ada TD lagi untuk link gitu ya. Jadi ada link apa tuh? Kita ada link produk. Terus kita duplicate aja ya sampai 3 kali. Ada produk, ada about us, lalu ada kontak ya. Dan untuk logo ingat tagnya apa? Benar, img src. Nah, source-nya ada di mana? Ada di images, ini logo.png. Oke, segini dulu, kita coba save dan kita coba buka dari browser kita apakah sesuai dengan yang kita harapkan. So far so good. Kita punya elemen logo, ada 3 link yang dimana kita tinggal ngerapihin aja bentuknya. Ini bakal kita buat agak ke kanan gitu ya, karena defaultnya table itu memang dia nge-wrap gitu ya, jadi kayak menyesuaikan ukuran kontennya. Makanya kita perlu ngatur supaya table ini 100% atau full width gitu ya. Coba bilang ke table width-nya itu sama dengan 100%. Oke, sudah mendekati. Dan logonya ini juga kegedean, jadi saya bakal atur misalkan height-nya jadi 180 pixel mungkin. Oke, apakah masih kegedean? Mungkin perlu dikecilin lagi dikit jadi 60. Oke, sudah cukup proporsional ya. Paling bagian teksnya kita buat jadi kapital ya. Jadi ini ada produk, terus ini jadi about us, lalu ada contact. Sip. Saya ngerasa ini terlalu carang gitu ya, terlalu jauh. Mungkin saya bakal atur ukuran dari TD atau kolomnya supaya seperti yang kita punya di sini, ini nggak carang-carang banget. Mungkin bagian TD-nya, width-nya kita atur jadi 2% mungkin. Kita coba aplikasikan ke semua kolom. Terlalu kecil, kita perbesar mungkin 5 masing-masing ya. Salah. Ini harusnya di sini. Nah, save lalu kita refresh. Juga terlalu kecil, mungkin ini jadi 10. Oke. 10. Oke, 10. Oke. Udah cukup proporsional nih, nggak terlalu jauh. Jadi lebar dari kolom produk, about us, dan kontak ini 10% dari keseluruhan lebar layar kita gitu. Jadi kalau kita resize ya lumayan lah. Nah, ini yang saya bilang ini belum best practice gitu ya. Jadi kalau screen size-nya beda, maka tampilannya jadi acak-acakan. But well, kita fokus dengan apa yang kita punya sekarang terlebih dahulu. So, kita perlu ngebuat border karena navigation bar di desain yang kita punya ini ada bordernya nih. Nah, caranya gimana? Table border 1. Nah, kita udah nampilin bordernya, dan di sini kita lihat ya. Jadi si teksnya itu malah jadi condong ke kiri ya, padahal dia harusnya di tengah. Mungkin ini bisa kita perbaiki dengan ngatur property align center mungkin. Yap, betul. Di bawahnya juga jadi align center. Ini align center. Nah, oke. Dan logonya, bordernya ini kelihatan ada double gitu ya. Nah, ini kita bisa perbaikin pakai apa?
Bener banget, bisa pakai table collapse. Tapi di sini udah nyentuh ke CSS ya. Cuman kayaknya nggak masalah karena cukup sedikit. Di sini saya bakal tambahin atribut style, bordernya border collapse, titik 2 collapse. Collapse. Oke, kita coba save, lalu kita refresh. Kayaknya salah. Oh, typo ya, kurang huruf R. Sip, save, lalu coba kita refresh. Sip, berhasil. Ini kalau lain sih nggak masalah ya. Nanti kita bisa hilangin ketika kita udah belajar CSS lebih dalam lagi. So, navigation bar sudah berhasil. Ini sudah bisa jadi link, cuman linknya masih kosong ya. Ini harusnya linknya ke halaman product.html. Jadi nanti di sini saya mau buat file product.html, kontak.html, lalu about.html, dan sekarang kita isi dulu aja walaupun filenya belum ada. Jadi product.html, lalu about.html, contact.html. Kita save. Jangan lupa untuk bagian logo juga sebetulnya sebuah link ya. Jadi kita harus bungkus tag image ini dalam sebuah tag href yang dimana ketika dia diklik dia bakal ngarah ke index.html, which is file ini sendiri. Jadi tag image-nya kita taruh di dalamnya. Nah, gitu ya. Save, lalu kita refresh. Nah, ini kalau kita klik, ngarah ke file ini sendiri. Dan kalau produk diklik, dia ngarah ke product.html, cuma karena kita belum bikin filenya, makanya dia error. Oke, kita lanjut ke bagian video. Nah, artinya kalian harus siapin videonya dulu, dan untungnya saya juga udah nyiapin video saya sendiri. Jadi di sini saya bakal pakai video yang pernah kita coba di episode menampilkan video dan audio. Ini bakal saya copy aja ke folder challenge 1. Sini ya. So, biar kalau mau rapi juga nih bisa dibungkus dalam folder, apa istilahnya? Videos. Terus kita drag. Sip. Kita tinggal tambahin video berarti di bagian setelah table ya. Sini kita tambahkan tag video. Kalau lupa cara nampilin video, kalian bisa cek lagi refresh memori kalian di video sebelumnya yang ngebahas tentang multimedia. Oke, kita panggil tag video dan source-nya kita taruh di folder videos. Terus ada nama filenya animation video.mp4. Oke ya, kita coba save lalu kita refresh dan tara, seperti ini hasilnya. Cuman belum bisa di play karena kita kurang satu tag namanya controls. Oke. So far so good, tinggal kita sesuaikan aja ya. Untuk lebarnya ini nggak full 100%. Harusnya ini ada atribut namanya width 100%. Coba kita save. Oke, sudah full screen ya. Sip, video udah berhasil. Nah, berikutnya kita bakal bikin link yang dimana ada gambar thumbnail dan di bawahnya ada teksnya ya. Untuk mencapai tampilan seperti ini, kita juga bisa pakai approach yang sama ketika kita bikin navigation bar. Pakai apa? Table. Bener banget. Jadi kita bakal bikin table dengan satu tr dan di bawah di dalamnya ada 1 2 3 ada 4 kolom ya. So, langsung aja di sini saya mau buat table lagi. Dimana lebarnya 100%. Width 100%. Oke, terus di dalamnya ada apa? 1 tr dan ada 4 TD ya. Nah, untuk bagian image di sini saya udah nyiapin 4 buah gambar thumbnail. Ini tinggal saya drag aja ke bagian folder images. Dan saran saya gambarnya jangan gede-gede banget. Ini juga paling sekitar 300 pixelan yang saya resize, saya dapat dari unsplash.com. Kenapa saya resize dan gambarnya itu nggak gede-gede banget? Karena kalau kalian nampilin gambar di sebuah pages, itu ngaruhin loading time. Semakin besar gambar kalian, katakanlah misalkan satu gambar 2 MB, terus kalian punya 4 gambar. 2 kali 4 udah 8 MB. Cuma buat ngeload satu page aja sampai 8 MB itu kegedean gitu ya. Jadi ke performance webnya itu ngaruh. So, saran saya jangan kegedean dan jangan kekecilan juga. Karena bakal blur nantinya, pecah. Nah, ini saya resize jadi 300 pixelan karena memang yang bakal saya tampilin ya sekitar segitu aja gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Ya. So, kita udah punya gambarnya, ada thumbnail 1, thumbnail 2 sampai thumbnail 4. Berarti di sini tinggal kita panggil aja tagnya. Images, source-nya berarti ke images, lalu ada thumbnail 1.jpg. Terus di bawahnya ada text link ya. Ini kita pakai BR ya, biar ke bawah. BR gitu. Terus ada linknya
linknya, teksnya apa aja sih, misalkan lorem ipsum sit dolor gitu ya. Ini kita dummy text aja, terserah kalian mau naruh apa. Ini coba kita save dulu, lalu kita refresh apa yang terjadi. Nah gini ya hasilnya. So far kita udah sesuai ekspektasi, ada satu image, ada teks untuk link. Berarti tinggal kita duplicate aja nih teman-teman. Ini duplicate jadi 1 gitu ya. 2, 3. Sip, kita save lalu kita kita sesuai, ganti dulu source gambarnya. Berarti ini thumbnail 2, thumbnail 3, thumbnail 4. Kita save lalu kita coba refresh. Dan tada, berhasil untuk bagian thumbnailnya. So, thumbnail sudah selesai. Kayaknya ini kedeketan deh. Sebenarnya ini kita bisa coba kasih jarak pakai tag BR ya. BR. Kita coba save lagi. Sip. Kayaknya yang bawah satu lagi deh. BR lagi ya. Ya, udah ada jaraknya. Ini nggak saya lebarin karena ketutupan video saya ya. Jadi kurang lebih hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, oke. Ini kalau kita resize, gambarnya dia bakal maksa ya. Jadi dia bakal ketutup kayak gitu. Ini terjadi karena gambar ini terjadi karena kita belum menentukan lebar si gambar itu berapa. Jadi defaultnya dia bakal bertahan dengan ukuran asli gambarnya. Kalau dia 300 pixel ya dia bakal di ukuran 300 aja. Nah, mungkin di sini kita bisa atur kali ya, width-nya menjadi 100% lebar dari kolom pun dengan image yang lain. Ini 100%, ini juga 100%. Kita coba save, lalu refresh, dan dia bakal menyesuaikan dengan ukuran kolomnya, gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa di antara kalian yang menyadari di mana banyak banget repetisi kode yang ini di copy, yang beda cuma ini doang gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya nggak bakal terjadi kalau kalian udah belajar CSS, JavaScript, dan PHP. Jadi semua ini bisa dibuat semi automatic gitu ya. Jadi bisa di looping, ada istilahnya looping nanti. Oke, ini dia halaman homepage kita. Kita sudah selesai. Sudah ada navbarnya, sudah ada logo dan ada linknya, dan sudah ada video yang bisa diputar juga. Thumbnail juga sudah 4 digit atau 4 buah, sorry. Nextnya kita bakal ngebuat halaman produk gitu ya. Nah, halaman produk ini juga strukturnya kurang lebih sama ya. Ada navigation bar, cuman bedanya ini jadi ada title heading produk, sama ada 8 thumbnail yang sebenarnya kodenya bisa kita salin dari kode yang ada di bagian homepage. Jadi untuk halamannya pun kita bisa duplikat, bener nggak? Tinggal kita ganti aja nih bagian kontennya. So tanpa lama-lama kita langsung aja bagian file index.html ini kita bakal duplikat. Saya mau duplikat dari file manager aja. Terus saya rename jadi produk.html. Paling ini kita modifikasi aja kodenya. Berarti bagian video ini kita nggak butuh. Video ini bakal kita hapus ya, karena di produk itu kan kita nggak ada video tapi langsung ke thumbnail aja. Kode untuk thumbnailnya itu bagian ini. Nah, jadi ini kita hapus aja nih. Terus coba kita save ya, lalu kita buka dari browser. Nah, menariknya nih, kita udah ngebuat link ke produk.html dan kita udah punya file produk.html. Jadi kalau kita klik, dia udah berhasil. Dia udah bisa kita akses. Nah, tersisa logo, link atau navigation bar, dan 4 buah thumbnail. Paling yang kurang itu 1 baris thumbnail lagi dan 1 teks heading 1 untuk teks produk ya. So di sini tadinya nih bagian video nih, kita ganti dia jadi heading 1, teksnya produk. Kita save ya, lalu kita coba refresh. Tara, berhasil. Nah, biar teksnya ini ada di tengah, caranya kalian bisa pakai tag namanya center gitu ya. Jadi ini di-update oleh tag center ini. Saya nggak tahu ini udah deprecated atau belum, tapi buat purpose belajar kayaknya nggak masalah ya. Karena sebenarnya best practice-nya untuk ngatur alignment teks itu pakai CSS gitu. Jadi sabar dulu ya. Oke, berhasil. Tinggal kita buat untuk kolom kedua, untuk baris kedua ya, dan kita juga nggak perlu ngoding lagi. Ini tinggal kita duplicate aja dari tag tr ini kita blok ya, tr pembuka penutup, kita copy lalu kita paste. Kita coba save,
dan tara, udah jadi ya. Jadi kalau kalian mau ganti gambarnya juga silahkan, mungkin ini mau di random gambarnya jadi 2, atau ini jadi 1, ini jadi 4 mungkin, dan ini jadi 3 juga nggak masalah. Kita save lagi dan kita coba refresh. Kira-kira gini hasilnya. Kayaknya saya ngerasa setiap kolomnya ini terlalu dekat, jadi saya mau kasih jarak. Mungkin caranya itu di bagian table kita bisa taruh atribut cell spacing sekitar 10 mungkin. Yap, aku rasa cukup ya, nggak deket-deket banget. Kalau kalian merasa kurang lebar, bisa tambahin sih, kayak misalkan 20 gitu juga bisa. Saya lebih mending di 10 aja. Oke, halaman produk sudah selesai. Halaman berikutnya adalah About Us. Ini juga strukturnya mirip dengan yang ada di produk ya. Ada navigation bar, lalu ada teks About Us, bagian headingnya. Lalu di sini sih paragraf teks biasa ya. Nah, ini salah satu skill yang perlu dikuasain sama web developer juga, yaitu sebenarnya hampir semua programmer sih. Kita harus bisa berpikir secara struktural gitu. Kira-kira mana sih yang repetitif, mana sih yang bisa di-copy, mana sih yang bisa di-reuse lagi, supaya kerjaan kita itu lebih mudah gitu ya, lebih efektif. Gimana kita nggak perlu ngabisin waktu untuk ngoding sesuatu hal yang sama. Langsung aja kita pengen ngebuat page bagian About Us. Dan seperti halaman produk, saya nggak bakal nulis dari nol. Saya mau duplikat aja dari file product.html. Copy aja ya, saya copy atau duplikat lah. Jadi saya rename menjadi about.html. Terus kita coba modifikasi kodenya. Jadi about.html ini kan title headingnya jadi about apa? Jadi about us ya, so about us gitu. Terus untuk table nih kita nggak perlu ya, table nih kita hapus, tapi kita butuh tag paragraf untuk nampung teks 2 paragraf ini. Tag paragraf, lalu kita pakai dummy text lorem gitu ya, terus kalian enter aja, dia bakal bikin dummy text sendiri. Satu lagi yang kita perlukan, terus kita ketik lagi lorem lagi, enter, kita coba save. Lalu kita buka halaman About Us. Teret! Segampang itu, bener nggak? Tinggal kita duplicate, ganti beberapa tag, tambahin beberapa tag, well done. Page About Us sudah selesai. Paling di sini yang perlu kita perbaiki lagi adalah text alignment-nya. Ini text alignment-nya masih rata kiri, gitu ya, atau rata kiri. Sedangkan kita perlu dia ada di rata tengah. Nah, kalau kalian ingat apa yang kita lakukan dengan tag heading 1 About Us, supaya dia di tengah, kita bisa pakai tag center ini. Jadi ini bisa kita copy aja, kita pindahin ke dalam sini. Sip, lalu kita coba refresh. Dan hasilnya seperti ini. Sebetulnya preferensi ya, jadi kalau kalian lebih nyaman dia ada di rata kiri, ya nggak masalah juga gitu. Jadi terserah kalian. Oke, terakhir kita bakal bikin halaman kontak yang dimana kontennya itu, bagian konten utamanya itu sebuah form dengan 4 elemen input. Ada 2 teks input, ada 1 teks area, ada 1 button ya. Langsung aja kita duplikat lagi dari halaman about.html karena ini yang paling sederhana ya. Ini kita duplikat aja. Oke, jadi contact.html, lalu kita buka contact.html, dan bagian title ini kita ganti jadi kontak. Nah, untuk bagian paragrafnya kita hapus. Kita coba save dulu ya, lalu kita lihat di browser hasilnya seperti apa. Seperti ini ya hasilnya. Untuk mencapai hasil form yang seperti ini, kita juga bisa manfaatkan table seperti yang sudah kita lakukan ke bagian thumbnail, ke bagian navigation bar. Kita bisa rapihkan itu dengan table. Jadi langsung aja, kalau kalian lupa, kita juga udah pernah nge-combine antara table dengan HTML di video sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat dulu untuk nge-refresh memori kalian. Langsung aja, di sini saya mau buat satu buah table dengan width atau lebar
yang nggak usah gede-gede banget nih. Karena kan table di sini cuma sepotong nih, nggak 100%, berarti width-nya mungkin paling sekitar 25%. Width sama dengan 25%, lalu kita buat TR dan ada satu buah TD untuk input teks ya. Di sini saya buat input, type-nya adalah teks, mungkin saya buat placeholder gitu. Placeholder-nya apa? Kita coba aja buka. Sip. Placeholder ini artinya teks yang jadi kayak temporary gitu. Kalau kita klik dia bakal hilang. Jadi kayak bayangan teksnya buat hint, petunjuk. Nah, ini kayaknya 25%. Kita coba tampilin border ya. Dia kekecilan nggak sih 25%? Ini kayaknya teksnya bisa kita fullin deh, mungkin pakai size sekitar berapa, 100%. Oke sih, kayaknya nggak masalah segini ya. Ini berarti bordernya kita hilangin dulu aja. Oke, terus buat teks yang kedua kita duplicate aja dari sini. Yap, ini placeholdernya jadi enter your email. Terus di bawahnya kita bakal nampilin text area, berarti tr td, lalu text area, placeholdernya write your message gitu ya. Oke, kayaknya lebarnya bisa kita atur, kolomnya jadi 100% mungkin. Save, refresh. Kayaknya kegedean deh. Coba ini kita buat juga jadi 90. Ini 80. Oke. Akhirnya udah ketemu komposisi yang pas gitu ya. Jadi agak tricky emang kalau nggak pakai CSS untuk ngatur lebar. So bagian teks atas itu inputnya size-nya 90, input teks yang kedua size-nya 90 juga. Tapi untuk teks area size-nya 78 kolomnya ya, supaya ukurannya sama gitu. Oke, terakhir tinggal kita buat untuk bagian button ya. TR, TD, lalu kita punya input, tipenya berarti submit, value-nya adalah send gitu ya. Kita coba save, lalu kita refresh. Oke, lebarnya paling kita atur jadi 100% mungkin. Nggak ngaruh. Mungkin gini, pixel. Tidak ngaruh juga. Kayaknya ini harus pakai CSS sih, setahu saya ya. Style width 100 pixel. Nah, baru dia mau. Kalau dia 100%, nah dia baru mau juga. Oke teman-teman, itu dia untuk halaman kontak. Jadi di sini saya ulangi lagi, saya pakai elemen input tipe type text untuk bagian input name-nya, lalu untuk bagian email juga pakai input type-nya text. Nah, placeholder ini bakal jadi hint. Kalau kita ketik, placeholder-nya bakal hilang. Nah, kalau di text area juga sama ya. Ini kalau diketik hilang dia. Untuk bagian tombolnya kita pakai input, tipenya itu submit. Sebenarnya buat bikin tombol itu ada dua cara. Kita bisa pakai input tipe submit atau pakai tag namanya button. Yang hasilnya sama aja sebenarnya. Kalau button ini kayak gini berarti submit, send. Nah, sama aja nggak? Gitu. Oke. Ini dia website kita untuk bagian challenge pertama ini. Jadi kita udah nge-combine semua yang kita pelajarin di video-video sebelumnya. Dan yang kita pakai di sini itu masih sederhana banget, dan saya mau disclaimer bahwa apapun yang saya lakukan di video ini, saya nggak bilang ini adalah best practice. Karena semua elemen atau tag yang kita pakai di sini itu hanya yang udah kita pelajarin aja. Padahal kalau mau best practice-nya itu butuh lebih dari itu. Kayak buat ngatur layout, buat ngatur lebar, buat ngatur navigation bar di atas yang ada 3 link itu best practice-nya nggak pakai table. Tapi best practice-nya pakai CSS gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau table itu kurang responsif. Contohnya, kalau kita resize, dia bakal nge-stretch kayak gini. Nah, kalau pakai CSS itu kita bisa buat dia lebih responsif. Jadi mungkin ketika ukurannya di bawah 800 pixel screen-nya,
mungkin ini nggak kayak gini bentuknya, tapi bisa jadi toggle gitu ya. So, saya nggak bilang apa yang saya share di sini itu best practice, tapi at least ini cukup untuk belajar atau untuk ngepraktekin apa yang udah kita pelajarin di video-video sebelumnya. Tujuannya cuma itu ya, cuma untuk mempraktekkan apa knowledge yang udah kita pelajarin. Oke, coba kita lihat lagi website yang kita udah buat. Di sini ada halaman homepage, videonya sudah berfungsi ya. Nah, juga ada bagian produk, ada list produk yang kita punya gitu. Bagian about us, ada tentang website ini gitu. Lalu ada kontak, ini ada form yang bisa diisi untuk ngirim message ke kita, ngasih feedback atau apalah gitu. Nah, sebenarnya untuk bagian thumbnail nih kalian bisa modifikasi sih. Jadi mungkin kalian bikin link khusus, page khusus yang kalau diklik dia bakal mutar video atau nampilin gambar sesuai dengan apa yang dipilih. Oke teman-teman, itu aja untuk episode kali ini. Kita udah berhasil ngebuat website sederhana dengan menggunakan elemen-elemen HTML yang sudah kita pelajarin di video-video sebelumnya. Dan untuk kalian yang masih bingung atau punya pertanyaan atau sekedar mau say something di kolom komentar, welcome banget. Oh ya, jangan lupa saya juga udah bikin sebuah grup WhatsApp. Jadi kalau kalian punya struggle dan butuh apa istilahnya support yang quick atau yang cepat, mending kalian join di grup WhatsApp itu deh, biar bisa saling share problemnya. Atau kalau kalian nggak ada masalah, mungkin kalian juga bisa ngebantuin teman kalian yang punya masalah di grup tersebut. Nanti linknya saya share di komentar atau di deskripsi ya. So, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya, di mana kita bakal mulai ngebahas tentang CSS. Oke? Bye!